Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, menikmati suasana pagi yang cerah ceria. Semoga Ustaz dan juga teman-teman sehat selalu semuanya, dan teman-teman yang belum bergabung nanti bisa segera bergabung. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Sebelum kita mulai, mengingatkan bahwa selalu kita bersyukur bahwa kita hari ini tetap bisa bangun dan diberi kesehatan, diberi nikmat Islam, sehingga semoga nanti dengan kebersyukuran ini menambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kehadirannya Ustaz Rahman, kemudian para teman-teman, baik rekan guru, pembina, pengurus yayasan dari Sekolah Fitrah Semesta, Sekolah Miftahul Huda Bandung, kemudian Darul Ihsan Islamic Boarding School atau DIPS Banjarbaru. Baik, sebelum dimulai seperti biasa ada beberapa peraturan yang harus kami bacakan. Mohon maaf untuk bulan ini tidak ada review kafi karena kebetulan saya belum sempat membuat tugasnya ya. Ternyata membuat tugasnya lebih susah daripada menjawabnya. Ya, seperti biasa akan saya bacakan peraturannya. Yang pertama, mohon dimatikan mic-nya kecuali nanti ketika ada waktu untuk bertanya jawab. Kedua, untuk menghormati pembicara, mohon kamera atau video dibuka kecuali memang internetnya eh, nggak kuat ya, jadi bisa ditutup jika memang internetnya tidak kuat. Kemudian untuk bertanya bagaimana, jangan lupa nanti untuk ada waktu bertanya silahkan bisa japri saya kalau memang tidak akan kami sebutkan namanya, atau boleh resen langsung atau tanya di grup umum juga boleh. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan kami bacakan. Kemudian jika ingin mengingatkan misalnya apa ada yang salah atau misalnya aslinya tidak bergerak dan sebagainya, bisa japri saya atau di grup secara langsung. Kemudian juga menjaga sopan santun ya, apalagi kadang ada putra-putri kita di belakang kita. Nah, itu mohon dibiasakan sendiri kan, jangan sampai misalnya lupa mematikan video pada pas tidak pakai jilbab misalnya seperti itu. Kemudian presensi masing-masing sekolah monggo nanti akan disediakan oleh admin masing-masing, baik di grup WhatsApp masing-masing atau di umum seperti itu. Baik, sebelum kami serahkan ke Ustadz Rahman, tetap kami bacakan CV beliau walaupun kita sudah sangat mengenal beliau. Nggak apa-apa Ustadz, karena kan kita juga ada orang umum, siapa tahu ada yang baru bergabung. Baik, Baik. nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Muhammad Rahman LCMA. Ya, itu nomor email dan nomor pribadi kalau nanti ada yang mau ada yang dipertanyakan. Beliau adalah pengurus pusat dakwah dan perbaikan akhlak bangsa ya, PDBAP pusat 2020 sampai 2025. Berarti ini yang terakhir ya, Tat? Tahun ini ya? Sampai bulan Desember. Oh, sampai bulan Desember.
Tapi nanti ada Nanti lanjut penelitian lanjut lagi. lagi insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian pengasuh dan pesantren Al-Talaki Cilengsi, dosen agama Islam di Universitas Bagri dan Direktur Wasatiyah Institute. Untuk sertifikatnya bisa dibaca sendiri, beliau standarisasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat 2019. Baik, demikian yang kami sampaikan. Waktu dan tempat kami serahkan ke Ustadz Rahmat. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak, Senyo? Jelas ya? Iya, jelas Ustadz, jelas. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta kajian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barokah ini, insya Allah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka watawa saubil haq watawa saubis sober, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran, karena seorang yang beriman atau orang yang beriman, kehidupannya itu tidak cukup dengan deklarasi keimanan, tidak cukup dengan pembuktian amal soleh, tetapi setelah orang-orang yang beriman itu menjadi muslim yang memiliki kesolehan individu, mereka juga dituntut untuk memiliki kesolehan sosial atau yang kita kenal dengan kesolehan kolektif. Semoga eh, kajian yang diadakan oleh eh, apa ya, yang difasilitasi oleh Kak Sino ini ya menjadi instrumen kita untuk menjadi Muslim yang memiliki kesolehan individu sekaligus memiliki kesolehan sosial. Kedua, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan salawat kita disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita juga nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat uzma, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi ini, pada kesempatan ini, saya diminta sharing ini ya. Sharing, saya baca judulnya dulu. Membentuk ya, membentuk sekolah yang berkarakter Islam, sinergi antara akidah, akhlak, dan ilmu.
Ini tema yang luar biasa ya, eh, yang luar biasa mantap nih ya. Kalau kita bisa praktekkan, bisa kita implementasikan, insya Allah ini akan menjadikan kita pribadi-pribadi pendidik yang memiliki eh, kapasitas dan kapabilitas yang sangat diharapkan oleh ajaran Islam, yaitu bagaimana kita memiliki akidah yang kuat, akhlak yang membumi, kemudian didukung ilmu yang menjadi penuntun kita dalam hidup. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, khususnya dalam bidang klasifikasi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu ada tiga kategori hukum. Ada tiga kategori hukum. Yang pertama, yang paling disorot oleh Al-Quran adalah hukum-hukum yang menguatkan akidah, yang dikenal dengan al-ahkam al-i'tiqodiyah, hukum-hukum yang terkait dengan keyakinan. Hukum-hukum yang terkait dengan keyakinan ini, titik tekannya adalah bagaimana menjadikan manusia hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia itu memiliki tauhid yang benar, bisa mempraktekkan risalatut tauhid, menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ketika seorang muslim memiliki akidah yang kuat, itulah yang akan menjadi fondasi, itulah yang akan menjadi dasar dalam menjalani dan mengarungi kehidupan ini. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kenapa misalkan para nabi dan rasul itu diutus ke dunia ini, di antaranya tugasnya adalah untuk menegakkan tauhid, karena memang tauhid ini menjadi fondasi, menjadi apa namanya, dasar apakah amal-amal seseorang itu diterima atau tidak. Jadi yang pertama itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, pertama Al-Quran itu menekankan pentingnya manusia untuk memahami akidah atau i'tiqodiyah dalam bahasa yang lain. Jadi akidah itu sering disebut tauhid, sering disebut juga i'tiqodiyah, kadang juga disebut ilmu teologi, dan seterusnya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, di samping Al-Quran mengajarkan pentingnya untuk mendalami ilmu akidah, mendalami ilmu tauhid, tapi juga Al-Quran juga mengajarkan namanya al-ahkam al-khuluqiyah, hukum-hukum yang terkait dengan akhlak, hukum-hukum yang terkait dengan akhlak. Bagaimana manusia yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini, ketika mereka menjadi pemimpin di muka bumi, mereka terikat dengan akhlak. Akhlak itu kadang berbeda dengan etika Bapak dan Ibu sekalian. Kalau etika itu biasanya bersifat lokal. Kalau di Arab itu, kalau etikanya ya menghadiri undangan itu biasanya pakai jubah putih. Kalau di Arab Saudi atau di Mesir, kalau ingin menghadiri undangan itu biasanya pakai
jubah warna putih. Tapi kalau kita di Indonesia pakai batik dan seterusnya. Orang Arab itu ya, kalau ingin memberikan penghormatan, terkadang membuat kita geli. Kenapa? Karena cium kening sini, ya. Tapi di kita itu salaman cukup, ya. Itulah perbedaan antara etika dengan akhlak. Kalau akhlak itu universal, universal. Yang namanya dusta, yang namanya dusta itu akhlak tercela dimanapun ya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, terkait akhlak ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menekankan kepada kita bahwa yang paling berharga pada diri seorang muslim itu adalah akhlaknya. Keyakinan itu memang penting, akidah itu memang penting, tetapi jangan dilepaskan dari akhlak. Yang menarik dalam ajaran Islam, akhlak itu satu kata dengan kholik dan satu kata dengan makhluk. Akhlak, kholik, makhluk. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, Bapak dan Ibu sekalian, ada dua dimensi akhlak, sehingga ketika seseorang bisa mengamalkan dua dimensi itu, baru bisa dikatakan dia berakhlak. Karena seringkali akhlak itu dalam konteks sekarang itu seringkali dipahami hubungan sesama manusia, hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga banyak orang yang terkagum-kagum dengan infak sodakoh seseorang, tetapi sayang sekali dia bukan seorang muslim. Karena dalam Islam itu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berakhlak kepada sesama manusia, sebelum kita mengimplementasikan akhlak dengan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, dalam Islam itu terlebih dahulu kita at-takhalluq ma'al khaliq. Bagaimana kita berakhlak dengan Khalik, sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang lebih penting, bagaimana kita mentauhidkan Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan lisan kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak yang terkait dengan hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan at-takhalluq ma'al khaliq. At-takhalluq ma'al khaliq. Jadi terkadang dalam kehidupan sosial, ya terkadang kita bangga, mohon maaf ya, ini muslim semuanya kan ya? Ya Kak Senya ya. Dengan orang non muslim yang apa ya, secara sosial ya, dia aktif dalam kegiatan-kegiatan membantu banyak orang, tapi sebenarnya itu dalam ajaran Islam itu tidak ada apa ya, tidak ada nilainya. Kenapa tidak ada nilainya? Karena dia tidak berakhlak kepada Al-Khaliq. Suatu amalan yang tidak dilandasi dengan keimanan, yang tidak dilandasi dengan tauhid, yang tidak dilandasi dengan akidah yang benar, maka ya, maka Ustaz minta maaf suaranya di ini. ya. Ya. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, eh, seseorang dikatakan berakhlak atau dimensi akhlak yang kedua itu at-takhalluq ma'al makhluk. Berakhlak dengan semua makhluk. Ini indahnya ajaran Islam, luar biasanya ajaran Islam. Berakhlak itu bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan makhluk yang ada di muka bumi ini. Bagaimana seorang yang beriman itu ya
berakhlak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak kepada Al-Quran, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak dengan alam sekitarnya, berakhlak kepada hewan, berakhlak kepada tumbuhan, dan seterusnya. Ini betapa luar biasanya ajaran Islam, bahwa berakhlak itu bukan hanya dengan manusia, tetapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam Al-Quran itu ada dimensi akhlak, ya, dimensi akhlak. Yang ketiga, hukum-hukum Al-Quran itu memotret hukum-hukum yang terkait dengan amal perbuatan manusia. Baik itu amal-amal perbuatan yang terkait hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau hubungan manusia dengan Allah itu disebut dengan ibadah mahdhah, tetapi hubungan manusia dengan sesama manusia sering dikatakan ibadah gairu mahdhah atau dalam kurung muamalat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hukum tersebut Bapak dan Ibu sekalian, hukum akidah, hukum akhlak, dan juga hukum-hukum yang terkait dengan amal-amal perbuatan manusia, semuanya itu akan semakin memantapkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dilandasi dengan ilmu. Oleh karenanya, dalam perspektif ajaran Islam itu selalu diwanti-wanti oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bayangkan ayat ini menggabungkan yang kita bahas hari ini. Pertama, fa'lam. Fa'lam itu berilmulah. Berilmulah kalian, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berilmu? Karena ilmu itu menjadi dasar diterima atau tidaknya suatu amalan. La yakbalullahu amalan illa bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Oleh karenanya, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dalam ajaran Islam itu melarang taklid buta, ya. Yang dibolehkan itu kita mengikuti atau ittiba kepada seseorang yang dilandasi dengan ilmu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, apa korelasi antara akidah, ya, akhlak, kemudian ilmu? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, akidah itu sebagai fondasi. Akidah itu sebagai fondasi yang akan menentukan arah dan tujuan hidup. Jadi akidah itu yang akan menentukan arah dan tujuan hidup seseorang. Ini sangat penting dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Karena seringkali sebagian orang itu tidak bisa memahami hidupnya dari mana, untuk apa, dan mau kemana itu belum paham kadang-kadang. Untuk apa, hidupnya untuk apa, ya. Apa hidupnya dari mana, untuk apa, dan mau kemana itu belum paham. Dan kita alhamdulillah sebagai seorang muslim diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memahami arah dan tujuan hidup kita. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di muka bumi ini, kemudian kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kehidupan yang abadi. Ini seringkali tidak dipahami oleh sebagian orang yang tidak beriman.
Sehingga seringkali ya saya mendengar sebuah kisah ya. Ini kisah nyata di Inggris itu kan. Ada beberapa teman dari keluarga keluarga itu, saya punya keluarga di sana gitu ya. Cerita ke saya, di sana itu banyak orang itu yang mau matinya itu ketika mati maksudnya, itu maunya dibakar. Alasannya kenapa dia memilih dibakar, dengan dibakar itu dia sudah selesai dengan kehidupan. Dengan dibakar itu dia tidak jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing katanya gitu kan. Asumsinya begitu. Sehingga dengan mati ya, mati kemudian dibakar, dibakar jasadnya, bagi dia sudah selesai hidupnya. Tapi bagi kita orang yang beriman, sebenarnya mati ya, mati itu adalah awal dari kehidupan yang abadi, ya. Awal dari kehidupan yang abadi. Karena siapapun kita, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, pasti kita akan memiliki ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap individu itu memiliki batas akhir dari kehidupan. Dan kita ini Bapak dan Ibu sekalian sudah rata-rata sudah di atas 30 tahun kan? Kayaknya nggak ada di sini yang 20 tahun ini, ya. Rata-rata di atas 30 tahun lah ya. Artinya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya. Tapi ada di antara mereka memang yang meninggalnya itu dalam kondisi masih masih muda. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu berpikir secara serius ini. Sebelum kita meninggal dunia ini, kira-kira legasi apa yang bisa kita tinggalkan? Warisan apa yang bisa kita tinggalkan? Yang dengan warisan yang kita tinggalkan itu kita tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Sodakoh yang pahalanya tetap mengalir. Ini perlu kita pikirkan secara serius. Ya, dalam konteks inilah Imam Malik mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amalan itu sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, kita orang-orang yang beriman itu diberikan potensi yang berbeda-beda untuk masuk surga. Kira-kira Bapak dan Ibu ini masuk surganya ini melalui jalan yang mana? Jalan apa? Sekarang Bapak dan Ibu sudah jelas memilih jalan pendidikan. Ya, dengan pendidikan itulah jadikan sebagai instrumen Bapak dan Ibu untuk masuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kemarin ya saya cerita gitu ya. Saya baru dari Bontang gitu ya. Diundang oleh Masjid Baitur Rahman ya. Di Bontang itu ada lembaga pendidikan yang di yang dikatakanlah itu di belakangnya itu ada PT Pupuk gitu ya di Kalimantan Timur itu. Eh, Saat acara itu lembaga tahfidz itu mengajukan proposal ya. Proposal untuk pembangunan asrama gitu ya. Dibutuhkan itu 2 miliar gitu kan. Sedikit sih kalau bagi orang kaya ya, 2 miliar itu. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, asumsi panitia saat itu ya, pekan yang lalu ya. Asumsinya paling dapat 200 gitu ya, 200 juta gitu kan. Tetapi malam itu juga 2 miliar itu langsung tuntas, langsung selesai gitu kan. Ya. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita tidak bisa mengikuti orang lain yang berinfak ya 2 miliar gitu kan. Mungkin itulah cara dia masuk surga ya. Itulah cara yang Allah berikan kepadanya masuk surga. Kita ini sekarang ya bagaimana menjadikan pendidikan ini sebagai instrumen kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Malik,
Allah itu membagi-bagi pekerjaan, membagi-bagi amal. Ada yang ahli tahajud, ada yang ahli qiyamul lail, ada yang ahli siam, tapi tidak punya kemampuan untuk infak yang banyak, yang miliaran. Ya, ya maka dia fokusnya apa qiyamul lail. Ada di antara kita yang punya kemampuan mengajar, fokus mengajar. Insya Allah itulah menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, ya, apa sinkronisasi, ya, bagaimana kita melakukan sinergi antara akidah, akhlak, dan ilmu. Jadi, akidah itu sebagai penentu arah dan tujuan hidup. Sementara akhlak itu sebagai manifestasi cerminan akidah dalam tindakan. Jadi, akhlak itu adalah cerminan akidah dalam tindakan. Orang yang memiliki akidah yang kuat, orang yang memiliki akidah yang benar, itu akan terbukti, akan bisa dibuktikan dengan tindakan dalam kehidupan nyata. Kalau ada orang yang mengaku memiliki akidah yang kuat, tapi akhlaknya itu tidak baik, itu berarti belum bisa memadukan antara akidah dengan akhlak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apa korelasi antara akidah, akhlak, dan juga ilmu? Ilmu itu Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemandu menuntun pemahaman dan pengamalan yang benar. Jadi ilmu itu sebagai penuntun pemahaman dan pengamalan yang benar. Jadi seringkali Bapak dan Ibu sekalian, ya, orang itu bermodal semangat, tapi ilmunya belum dikuasai, ya terkadang itu menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif dalam ajaran Islam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, eh, kita harus berupaya sekuat tenaga, terutama dalam konteks pendidikan, ya, bagaimana memadukan pendidikan atau pengajaran antara akidahnya, bagaimana siswa itu memiliki akidah yang kuat, ya. Kemudian bagaimana anak-anak didik kita itu memiliki akhlak yang bagus, kemudian juga didukung oleh ilmu yang mumpuni. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, tanpa akidah, ilmu bisa disalahgunakan. Dan sekarang terbukti, banyak orang pintar, tapi ilmunya itu justru digunakan untuk ngakal-ngakalin hukum, kan kadang-kadang gitu. Ya, banyak orang pintar, tetapi karena keyakinannya itu tidak kuat, akidahnya itu tidak kuat, justru ilmunya itu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diperkenankan oleh ajaran Islam. Sementara Bapak dan Ibu sekalian, tanpa ilmu, akhlak bisa keliru atau menyimpang. Tanpa ilmu, akhlak bisa keliru, bahkan menyimpang. Sementara tanpa akhlak Bapak dan Ibu sekalian, akidah bisa menjadi kaku dan tidak membumi. Jadi kita belajar akidah itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana akidah itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai belajar akidah, ya, justru cenderung memisahkan diri dari kaum muslimin yang lain. Ya. Karena ada fenomena Bapak dan Ibu sekalian, ada fenomena sebagian umat ini baru belajar akidah, tapi senang mengeluarkan umat Islam dari Islam. Maksudnya gimana Bapak dan Ibu sekalian? Baru belajar akidah, langsung mudah mengkafir-kafirkan orang gitu maksudnya kan. Padahal, ya, kita belajar akidah itu bagaimana, ya, kita bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang
tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sharing sedikit tentang ini ya, bagaimana implementasi sinergi antara akidah, akhlak dan ilmu dalam pendidikan ya. Sebentar. Sebentar Bapak dosen. Ini materinya saya. Iya, betul. Waktunya sampai berapa berapa menit lagi Kak Sinyong? Biasanya maksimal sampai jam 7, Ustaz. Jadi maksimal sampai jam 7. Jadi Sampai jam 7. mengikuti, Baik. ya, mengikuti dari pembicara. Ya. Baik, baik. Jadi sekarang misalkan kita diskusikan bagaimana peran akidah dalam pendidikan gitu ya. Saya di sini bikin coret-coretan ya tapi belum berbentuk PPT nih ya. Ya, misalkan Bapak dan Ibu sekalian yang perlu kita tekankan dalam konteks pendidikan, peran akidah itu sangat urgen ya, sangat penting banget ya. Peran akidah dalam pendidikan yang pertama menjadi dasar keyakinan dan arah hidup siswa. Ya. Yang kedua, membentuk komitmen tauhid dalam belajar dan beramal. Yang ketiga, meningkatkan motivasi spiritual dan moral peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu ya sebagai pendidik ya, saya tidak mengatakan sebagai pengajar ya. Kalau pengajar itu kan yang penting ngajar gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu di sini adalah pendidik ya, murabi ya. Sementara anak didik itu adalah mutarabbi. Jadi bagaimana menjadikan akidah ini menjadi keyakinan dasar dan arah hidup siswa. Apalagi sekarang tantangannya ini sangat berat Bapak dan Ibu sekalian di era sekarang ini ya. Banyak anak-anak kita itu yang ketagihan main game itu ya, sehingga nggak bisa belajar dengan baik itu ya. Jadi arah ya dalam konteks kita mengarahkan anak didik kita ya sehingga akidah yang dipelajari itu bisa berpengaruh kepada mereka, yaitu bagaimana menjadikan akidah ini menjadi arah hidup siswa. Yang kedua, saya ulangi lagi, membentuk komitmen tauhid dalam belajar dan beramal. Nah, dan yang ketiga, meningkatkan motivasi spiritual dan moral peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah ini sangat menentukan perjalanan anak-anak didik kita. Ya. Betapa banyak tantangan-tantangan yang berat yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang ya. Dan tantangan-tantangan itu tidak akan bisa dihadapi ketika keyakinan mereka masih belum belum kuat. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita semuanya untuk menggembleng anak-anak kita dengan tauhid sehingga mereka punya tujuan arah hidup yang jelas. Hidupnya dari mana ya, untuk apa dan mau kemana itu aja yang paling penting buat mereka. Karena ketika manusia, ya wabil khusus anak didik kita bisa menjawab hidupnya itu dari mana, untuk apa, mau kemana, insya Allah itulah yang akan menjadi menjadi acuan dia, menjadi pegangan mereka ya dalam menjalani kehidupan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sekarang bagaimana memadukan akhlak dalam pendidikan ya. Bagaimana urgensi akhlak dalam sekolah ya atau pendidikan.
Yang pertama itu membangun lingkungan yang beradab dan harmonis ya. Ini terkait dengan akhlak. Membangun lingkungan yang beradab dan harmonis. Yang kedua, bagaimana seorang pendidik dan juga anak didiknya, yaitu mereka bisa mempraktekkan, mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Ini terkait dengan akhlaknya. Berikutnya bagaimana ya guru ya dan juga siswanya memiliki disiplin ya, jujur, bertanggung jawab dan menjadikan Islam itu, nilai-nilai Islam itu sebagai fondasi dalam mereka dalam berinteraksi ya, dalam kehidupan. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, peran ilmu yang terintegrasi ya, ilmu sebagai alat memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kehidupan. Jadi ilmu itu dalam perspektif ajaran Islam pada hakikatnya Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah. Hendaknya kalian merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi dzatillah. Dan janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah. Yang perlu kita fokus ya, pikirkan itu adalah mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang yang beriman mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika tadaburnya itu tadabur yang benar, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks sinkronisasi akidah, akhlak dan ilmu, akidah itu sebagai pemberi arah, akhlak itu yang mewarnai perilaku, sementara ilmu menjadi sarana amal yang benar. Ketiganya kalau bisa dipraktekkan oleh para pendidik dan juga para guru, para siswa, itulah yang akan membentuk al-insan al-kamil. Ya, manusia paripurna yang bisa menggabungkan antara sisi akidahnya, sisi akhlaknya dan juga sisi ilmunya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, kita yang hidup di era sekarang ini memiliki tantangan yang luar biasa. Ya, misalkan tantangan yang kita hadapi sekarang itu sekularisasi pendidikan ya. Sekularisasi pendidikan. Kemudian tantangan yang kita hadapi krisis keteladanan, keterbatasan sumber daya. Ya, tentu Bapak dan Ibu sekalian, tantangan-tantangan ini bisa kita carikan solusinya bersama. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi saja ya untuk mempertajam sharing kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakumullah khair Ustadz atas ya tausiahnya. sama-sama. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya baik raise hand atau japri DM ke saya atau bisa juga di umum tafadhol. Karena memang ini menjadi sesuatu yang berat bagi kita gitu, apalagi pendidik ya. Karena tadi Ustadz, kita bukan cuma pengajar tapi pendidik. Jadi bagaimana nggak cuma kita menyampaikan tapi juga kehidupan sehari-harinya. Apalagi kan sebagian ini Ustadz,
eh, para pendidik ini, para guru itu putra-putrinya, karena juga di sekolah yang sama di tempat mereka mendidik gitu. Nah, kadang kan akhirnya di rumah seperti itu, di sini seperti itu, nah, seperti itu. Kadang juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Baik, silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya jangan lupa untuk presensi ya. Untuk yang Fitra Semesta sudah ada di umum, kemudian Mimha sudah ada di sini juga. Untuk tips mungkin di grup SWOT. Jangan lupa untuk presensi ya. Silahkan teman-teman mungkin ada yang resen. Mungkin saya bisa mengawali dulu. Kadang kan ya tadi Ya, ketika kita nih menjadi guru atau pendidik di ah, sekolahan, kan tadi anak-anak kita ikut tuh. iya, Nah, kadang memang agak kesusahan ya kita memisahkan antara ini di sekolahan dan di rumah gitu. Mungkin kalau di rumah minta maaf misalnya bisa kita, kamu nggak boleh gitu, gitu. Tapi ketika di sekolahan kan kita juga eh, menjaga apa ada peraturan dan sebagainya. Nah, bagaimana ya supaya jauh lebih mudah kita iya, sebagai guru ini tips dan triknya supaya iya, ya sinkron antara yang di rumah dan di sekolah. Apalagi misalnya yang dididik anaknya teman kita tuh yang kadang akhirnya muncul semacam keistimewaan gitulah karena ini anaknya teman saya iya, nih iya, gitu Tat. Ya. ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pertanyaan dari Kak Sinyo ini luar biasa ya. Ya, ini di antara tantangan pendidikan itu kan, apa di rumah kita bareng, ya, kemudian di sekolah juga bareng gitu kan. Tapi saya teringat apa ya eh, konsep pendidikan ya yang pernah ditawarkan oleh seorang pembaharu dari Mesir itu ya. Jadi seorang pendidik itu harus bisa memposisikan empat hal gitu kan. Maksudnya ada kalanya dia sebagai seorang apa namanya guru ya, guru kadang menjadi orang tua gitu kan. Ya, tapi kadang sebagai ustadz gitu kan. Jadi kalau dalam konteks di rumah ya, bagaimana kita memposisikan sebagai orang tua gitu kan, yang mengayomi ya, mengayomi anak-anak kita gitu kan. Tapi kalau di sekolah, bagaimana sebagai orang tua itu kita lepas dulu. Kita perankan sebagai seorang ustadz ya, sebagai seorang guru yang apa di mana kita tidak boleh diskriminasi ya terhadap anak didik yang lain itu kan. Memang sih idealnya kalau dalam dunia pendidikan itu seorang guru itu pertama itu dia kal walid ya sebagai orang tua, yang kedua kal ustadz sebagai seorang ustadz itu kan, yang kedua yang ketiga itu kal qaid sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang pemimpin. Tapi terkadang juga dibutuhkan orang tua itu kasodik sebagai teman, teman curhat ya, teman apa namanya, kita ngobrol dengan anak-anak kita. Itu apa namanya peran-peran itu bisa disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selama kita bisa memerankan empat hal tersebut, ya pertama kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, terkadang kita sebagai sahabat, terkadang juga sebagai pemimpin. Pemimpin itu artinya kita punya apa namanya perintah ya, perintah tapi disampaikan dengan sesuai dengan mereka, kemampuan mereka tentunya begitu. Itu barangkali begitu Kak Sinyo ya. Ya, Ya bagaimana kita di sekolah itu memposisikan sebagai guru dulu lah gitu kan. ya. Walaupun itu nggak mudah, Iya. walaupun nggak mudah sih prakteknya gitu ya. Tapi kita harus menyadari ya, menyadari ya
Ya terutama saya juga pengalaman begitu ngajar anak ya, ngajar anak itu. Nilainya misal kurang bagus itu kita diuji juga kan. Ini. Iya, Tapi iya, karena kita sadar posisi kita saat itu adalah sebagai ustadz, sebagai guru, ya maka kita harus objektif itu kan. iya, Walaupun tetap memberikan masukan kepada anak kita bahwa ini ada kekurangan di sini gitu kan, ada supaya ada perbaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seorang pendidik itu harus bisa memposisikan 4 hal tadi ya. Pertama itu ya sebagai orang tua, yang kedua itu sebagai syekh atau guru, yang ketiga sebagai teman atau sahabat, yang keempat itu sebagai pemimpin. Terkadang anak itu butuh butuh kita arahkan dengan tegas juga kadang-kadang gitu kan. Tidak selamanya apa namanya ketegasan itu tidak baik ya, kadang-kadang baik juga. Begitu sih. iya, Itu aja kita praktekkan secara proporsional. iya. Yang kedua ini Tat, jadi beberapa Ya, kali ketika saya berkunjung ke sekolah dan juga mungkin Ustadz juga akan sering ke sekolahan ya. Jadi ya, contohnya ada dua contoh. Yang pertama saya pernah berkunjung di sebuah sekolahan, waktu itu mau ngisi acara, itu ada tulisan tuh kalau sepatu dan sandal harus ditempatkan pada tempatnya, kalau enggak nanti kena hukuman. Tapi kodarulnya yang saya lihat tuh para gurunya nih minta maaf ya, Afan itu malah ditaruh nggak di tempatnya gitu. Malah saya ini sebagai tamu ya. naruh di tempatnya gitu. Hmm. Terus yang kedua, Iya, ketika waktunya sholat dan ini juga sering terjadi di banyak sekolahan, ketika hmm. waktunya sholat Iya, itu yang seharusnya di depan kan semestinya ya kalau di pikiran saya semestinya guru-guru nih di depan. Tapi beberapa kali saya ketika berkunjung ke sekolahan, yang disuruh anak-anak dulu tuh, para gurunya masih ya di kantor dan sebagainya. Akhirnya mereka ada yang masbuk dan sebagainya. Nah itu kalau melihat gejala atau fenomena seperti itu bagaimana, Tat? Dua contoh tadi. iya, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, menjadi pendidik itu memang agak berat ya. Tapi walaupun berat, itulah cara pendidik itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu ya kita dalam apa? Kita secara sadar dalam melakukan pendidikan, proses pendidikan itu ya tujuan kita surga Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ketika kita menyadari bahwa profesi kita ini akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan terikat dengan komitmen-komitmen gitu kan. Akan terikat dengan bagaimana memadukan antara akidah tadi, akidah sebagai apa fondasi keyakinan kita, ke- kemudian kita akidah itu bagaimana kita buktikan dalam kehidupan nyata, tapi itu semuanya harus diikat dengan keilmuan. Ya. Artinya kita harus senantiasa mengkombinasikan, memadukan antara 3 hal ini, akidahnya, akhlaknya, dan juga ilmu. Artinya seorang muslim itu tidak boleh berpuas diri dengan ilmu yang sudah didapatkannya. Dia harus senantiasa merasa haus. Ya. Karena tolabul ilmu itu adalah sejak dalam apa sejak minal mahdi ilal lahdi lah, dalam dalam bahasa Arabnya begitu. Nah, bagaimana kalau ada fenomena hilangnya keteladanan dari guru ini ya? Itu tentu perlu ada introspeksi bersama gitu kan. Ya tentu di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah pepatah Arab yang sangat terkenal itu kan, bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, eh, contoh yang konkret, ya, contoh yang konkret itu lebih fasih daripada kata-kata. Ya, maksudnya keteladanan keteladanan dari seorang guru, dari seorang pendidik itu lebih bisa mensibgoh ya, membentuk membentuk anak didik itu karakter-karakter atau ahlak-ahlak yang terpuji. Memang di antara tantangan pendidikan itu adalah adamul qudwah ya, tidak adanya qudwah, tidak adanya keteladanan. Oleh karenanya di sini ketika seorang guru ya, Hmm, guru itu dalam bahasa Arab itu betul. kan
murabbi ya, Makanan iya siang bukan muallim ya. sekolah. Maka seorang guru itu, Kak Sinyo ya, sebagaimana tadi saya katakan, harus bisa memerankan empat empat peran tadi itu ya. Iya. Empat peran tadi, dan itu nggak mudah praktiknya ya. Iya. Ya, bagaimana seorang guru itu terkadang juga memposisikan sebagai orang tua, walaupun bukan orang tua secara biologis ya, tapi paling tidak orang tua ideologis gitu kan. Karena dalam dalam konteks Islam itu kan, antara hubungan antara guru dengan anak didik itu ada alaqah ruhiyah sebenarnya di situ. Itulah yang menjadikan para ulama itu hebat dulu itu ya. Karena ada keterkaitan antara hati seorang guru dengan murid-muridnya. Misalkan juga dalam konteks ilmu tasawuf ya, tarekat-tarekat itu kan ada apa namanya, mereka mempraktikkan akhlak-akhlak Islam dibimbing oleh seorang guru, mursyid gitu ya. Iya. Mursyid yang bisa mentalkin ya, dan juga meneladani, memberikan contoh kepada mereka bagaimana mempraktikkan akhlak-akhlak yang terpuji begitu. Ya, kalau dalam konteks tasawuf itu Bapak dan Ibu sekalian ya, cara kita merubah diri kita itu pertama itu kita takhalli namanya. Takhalli. Takhalli itu artinya kita berusaha membuang diri, membuang akhlak-akhlak yang buruk ya, akhlak-akhlak yang tercela kita kita buang dalam diri kita, dalam jiwa kita. Setelah takhalli, baru tahalli. Kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian setelah tahalli itu akan tajalli ya. Tajalli itu maksudnya kita memiliki performa sebagai insan kamil ya, memiliki apa namanya, akhlak ya, akhlak yang sempurna yang disebut oleh para ulama dengan al-insan al-kamil begitu. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, eh, misalkan terjadi ada tidak ada keteladanan dari seorang guru ya, yaitu bisa menjadi evaluasi bagi lembaga tersebut ya. Bagi lembaga tersebut, ya tentu di situ kan ada ekop misalkan gitu ya, bukan ekop lah. Tapi juga ada penghargaan itu kan. Ya perlunya perlunya menyeimbangkan antara antara sanksi dan juga penghargaan kira-kira begitu. Tapi ketika seorang pendidik sadar terhadap empat posisi tersebut, insya Allah dia akan bisa merubah diri sendiri gitu ya. Kapan dia bisa memposisikan sebagai seorang guru, kapan dia memposisikan sebagai orang tua, kapan dia memposisikan sebagai teman dari anak didiknya, dan kapan dia bisa memposisikan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu kan yang didengar kata-katanya. Iya. Ketika pemimpin itu ingin didengar kata-katanya, tetapi kan ketika ingin didengar kata-katanya, berarti harus ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan sih, kira-kira begitu. Makanya Iya. Iya. para ulama itu mengatakan keteladanan itu lebih fasih daripada fasihnya lisan, kira-kira Lisan. begitu. Karena itu yang dilihat oleh anak didik kita. Anak Iya. didik kita kan sering ngerasani kita itu kan, bukan kita ya, sering sering ngerasani gurunya. Ini Iya. gimana sih guru ini gini gini gini. Ada juga kadang-kadang curhat begitu. Iya. Baik, Tat. Untuk yang terakhir ini, kalau ini mungkin pendapat pribadi saja ya, Tat. Ya, Fenomena gejala ya, kemarin saya juga habis dihubungi oleh Ketua KPAI Bekasi. Jadi fenomena di mana guru nih, Tat, gejala bahwa beberapa kejadian dan kodarulonya di boarding ya atau di pondok itu ketika guru melakukan pelecehan seksual ya, baik lawan jenis iya, maupun sesama jenis, itu menjadi kayak semacam presiden buruk bagi para pendidik atau pengajar gitu kan. Nah, kalau opini atau pendapat dari Ustaz sendiri bagaimana? iya. Terima kasih ya. Eh, ini pertanyaan yang sangat ini ya, membuat saya emosi sebenarnya nih. Ya kita juga. Ya, ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian memang ada gejala ya,
atau sudah bisa dikatakan fenomena kali ya. Bukan hanya gejala tapi sudah jadi fenomena ya. Mestinya lembaga pendidikan Islam yang mestinya menjadi teladan, contoh ya dalam mempraktekkan antara akidah, akhlak dan ilmu, tapi terkadang menjadi eh, pemburuk citra pendidikan Islam begitu kan. Ya ini tentu Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh ya, contoh ketika tidak sinkron antara akidah, ilmu dengan akhlak. Disinilah kita pentingnya mengajarkan keteladanan, dan keteladanan itu juga perlu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk mempraktekkan akhlak-akhlak Islam dalam kehidupan. Ya misalkan adanya gejala ustadz atau ustazah yang terlibat dalam pelecehan eh, seksual gitu ya. Itu sebenarnya lebih kepada belum bertemunya antara akidah dengan akhlak. Artinya ilmunya ya, ilmu akidahnya itu hanya sekedar kognitif gitu ya. Hanya sekedar kognitif, belum menjadi afektif gitu ya. Belum menjadi akhlak lah kira-kira begitu. Oleh karenanya kalau kita mengacu ya kepada pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika awal-awal Islam yang digembleng oleh Nabi itu adalah kekuatan akidah. Tapi cara Nabi mengajarkan akidah kepada para sahabat bukan diajarkan tentang teori-teori akidah. Kalau sekarang kan kita belajar akidah lebih kepada perdebatan-perdebatan teologi. Nabi ketika ingin menguatkan akidah para sahabatnya, Nabi itu menggembleng mereka untuk memperbanyak qiyamul lail ya, memperbanyak tahajud, memperbanyak takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembelajaran akidah yang paling efektif. Bukan hanya kepada teori oriented gitu ya. Itu yang perlu kita ya ini ya. Nah, sehingga kalau karena sekarang itu ada fenomena gitu, fenomena yang tidak tidak baik gitu ya. Ada seorang guru yang mestinya menjadi syekh, menjadi seorang orang tua, menjadi orang tua, menjadi seorang pemimpin, tapi malah menjadi pengganggu bagi anak didik itu. Ini tentu ini terjadi karena ketidaksinkronan antara akidah, akhlak dan ilmu. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ketika akhlak seseorang itu didukung oleh akidah yang kuat, kemudian didukung oleh ilmu yang mumpuni, insya Allah itulah yang akan menjadi benteng. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan begini Kak Sinyo ya. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Saya ketika mendapatkan maksudnya Imam Syafi'i itu pernah mendapatkan masalah, ilmunya itu nggak masuk-masuk katanya itu loh. Dia melapor ke gurunya namanya Imam Waqi. Kok saya hafalannya nggak nambah-nambah gitu maksudnya. Ternyata Imam Waqi, ya gurunya Imam Syafi'i itu mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Supaya ilmu saya itu bertambah, maka tinggalkan maksiat. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Sementara cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Itu artinya dalam Islam, ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari tauhid, ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari akhlak. Kan tadi saya mengatakan di antara tantangan pendidikan itu kan sekularisasi pendidikan. Yang penting ilmunya sekarang itu kan. Yang ada sebagian orang yang penting pengetahuannya, yang penting kognitifnya. Tapi dalam Islam itu nggak diterima. Ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari akhlak dan juga akidah. Itulah yang menjadi solusi dari Islam sebenarnya. Artinya ketika ada inhiraf, ada penyimpangan ya dari praktisi-praktisi pendidik Islam, itu sebenarnya ketidaksinkronan tadi ya antara akidah, akhlaknya dan juga ilmunya. Tapi ketika itu sinkron, insya Allah itu akan menjadi benteng, bahkan akan menjadi keteladanan dari pendidikan Islam begitu ya. Begitu Kak Sinyo. Ya,
Siap, jazakumullah khair Ustadz atas Baik. tausiahnya. Ustadz, ini adalah round terakhir di tahun 2024-2025 untuk Kahfi. Insya Allah nanti kita akan membuat tema-tema baru untuk setahun ke depan 2025, 2026. Nanti ditunggu ya teman-teman untuk tema-temanya. Baik Ustadz, kita minta Iya. dipimpin untuk berdoa. Tafadhol. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa asaw kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkan kebenaran itu sebuah kebenaran ya Allah. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk tunduk dan patuh kepada kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkan kebatilan itu sebuah kebatilan. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, di antara keluarga kami, di antara sanak famili kami, ada yang telah Engkau panggil ya Allah. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini ya Allah, kami memohon ampunan untuk mereka ya Allah. Berilah ampunan kepada saudara-saudara kami telah mendahului kami. Dan jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah ya Rabb kami, saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sedang terzalimi ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka diberikan kemenangan, berikan kesabaran, dan negara Palestina menjadi negara yang merdeka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz dan juga Ya. teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu kembali di tahun ajaran Amin. baru. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Rahman tadi dapat diimplementasikan di masing-masing sekolah. Apalagi ini mau raker, jadi bisa dimasukkan nilai-nilai yang disampaikan beliau. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanaka bihamdika, Allahumma bihamdika asyhadu asyhadu an an la ilaha illa anta la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. kalau kami ada salah dan kata dan sikap kita minta maaf. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam selalu warahmatullahi teman-teman. Mohon izin. Ya, nggih. Ya. Izin, Lev. Ya, Matur nuhun. sehat selalu semuanya.